Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Suganda. Kali ini saya akan memberikan kuliah mengenai Nutrigenomics. Yang akan kalian pelajari pada kuliah kali ini adalah seperti yang kalian lihat. Nanti ada introduction-nya dulu, kemudian kalian akan mempelajari Nutrigenomics, Nutrigenetics, aplikasinya, kemudian apa manfaatnya, dan kesimpulannya. Ya, ini salah satu contohnya. Misalnya ada dua orang, ya, dua laki-laki sama usianya, makanannya sama, mereka makannya yang rendah, apa namanya, buah-buahan dan juga sayuran, dan malah makan atau mengkonsumsi yang tinggi sodium, ya, tinggi garam dan juga lemak jenuh. Tapi yang satu itu jadi hipertensi, jadi hiperkolesterol dan malah jadinya jadi aterosklerosis. Sedangkan yang lainnya, yang satunya lagi, itu malah hidup lebih lama, kemudian tanpa penyakit kronis. Nah, pada kasus lain, ada dua wanita sama, makanannya sama, ya, rendah kolin, tapi yang satu eh, berkembang menjadi liver dysfunction, kemudian karena defisiensi kolin tersebut, tetapi yang lain malah enggak. Kenapa terjadi hal tersebut? Karena mereka mempunyai gen yang berbeda. Nah, saat ini semakin banyak peneliti yang mempelajari nutrigenomik dan nutrigenetik untuk melihat apakah sebagai gantinya nanti kita dapat membuat suatu nutrisi yang dipersonalisasi atau personalized nutrition untuk individu. Jadi, meskipun nutrigenetics dan nutrigenomics itu terdengar sama atau misalnya kelihatannya sama, dan emang ini berkaitan erat, tapi makna dan tujuannya itu berbeda. Tapi sama dalam memahami hubungan antara diet dan gen. Ini seperti two sides of coin, ya. Kalau nutrigenomics itu kita bisa lihat dari sini, dari food ke gen. Kalau dari gen ke food itu nutrigenetics. Nanti kita akan bahas setelah slide. Ini di slide berikut. Nutrigenomics itu adalah studi tentang bagaimana makanan yang berbeda dapat berinteraksi dengan gen spesifik untuk meningkatkan resiko uh, penyakit kronis umum seperti diabetes tipe 2, obesitas, penyakit jantung, stroke, dan juga mungkin ada penyakit kanker tertentu. Sedangkan nutrigenetik adalah ilmu yang mempelajari atau menganalisis pengaruh dari variasi genetik pada respons makanan. Nah, nutrigenomics ini dibangun dari 3 disiplinomics, yaitu pertama transcriptomics, proteomics, dan juga metabolomics. Nah, mereka ini ada prasyarat untuk biologi sistem nutrisi. Kalau misalnya transkriptomik, itu merupakan bagian dari biologi molekuler yang mengkaji tentang produk transkripsi secara keseluruhan, ya, atau transkriptom. Dan produk transkripsi ini biasanya nRNA, sehingga transkriptomika itu bisa juga disebut sebagai ilmu tentang RNA dalam suatu organisme. Kalau proteomik, itu adalah cabang biologi molekuler yang mempelajari total protein dalam sel. Ya, dan satu lagi yang metabolomics adalah suatu studi tentang metabolit senyawa kimia yang terlibat dalam proses metabolisme. Kenapa kita harus peduli tentang genomik? Karena nutrisi ini akan berpengaruh terhadap keluaran kesehatan, ya, terhadap kesehatan kita. Nutrisi ini sudah diteliti berpengaruh terhadap gen, dan setiap orang karena gennya berbeda-beda, maka health outcome-nya juga akan hasilnya berbeda-beda. Dari makanan dikasih orang yang A, dia malah hasilnya meningkat, ya, entah itu tekanan darah atau misalnya di kolesterol. Tapi kalau misalnya dikasih ke orang B, itu malah tidak ada efeknya, dan kalau si ke orang C, nanti, ya, karena gennya beda, itu bisa malah kebalikan dari hasil yang A tadi. Jadi one size does not fit all. Jadi
personalized nutrition itu di sini prinsipnya. Satu diet bukan untuk semua orang. Ya, ada 4 prinsip dasar dari nutrigenomics. Yang pertama adalah improper diets are risk factor for disease. Jadi diet yang tidak tepat adalah faktor risiko penyakit. Kemudian, yaitu kalian sudah tahu ya, kalau misalnya dietnya nggak bener, ya pasti jadi macem-macem. Mau diet yang tinggi garam, ya jadi hipertensi, diet tinggi gula, ya jadi diabetes, dan sebagainya. Kemudian, prinsip kedua adalah dietary chemicals alter gene expression. Artinya, makan-makan yang mengandung bahan kimia itu dapat mengubah ekspresi gen dan atau merubah struktur dari genom. Oke. Yang tiga, sejauh mana diet itu mempengaruhi keseimbangan antara keadaan sehat dan penyakit itu mungkin tergantung pada susunan genetik dari individu tersebut. Lalu prinsip keempat, beberapa gen yang diatur oleh makanan atau diet regulated genes itu cenderung berperan dalam timbulnya insidensi perkembangan atau keparahan dari penyakit kronis. Nah, ada tiga faktor utama yang berperan pada nutrigenomics dan nutrigenetics. Yang pertama, variasi gen antara kelompok etnik dan juga individu itu akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas suatu zat gizi, dan juga metabolismenya. Kemudian, individu-individu yang lebih memilih suatu makanan tertentu seperti saya lebih milih makanan Sunda, saya lebih milih makanan Padang, saya lebih milih mie, saya lebih milih nasi, saya lebih milih roti. Itu biasanya tergantung dari budaya, ekonomi, geografi, dan juga penerimaan dari rasa. Ini termasuk juga faktor yang berpengaruh terhadap nutrigenomics dan nutrigenetics. Dan yang ketiga itu baik yang over ataupun yang underweight ya, itu jelas kalau itu akan berpengaruh terhadap ekspresi gen dan juga stabilitas dari gen, di mana nantinya pada akhirnya dapat memicu mutasi sequence gen atau kromosomal, sehingga nantinya juga bisa memicu dosis gen abnormal dan juga ekspresi gen yang memicu perbedaan fenotip. Nah, pada saat ini nilai nutrisi yang dikandung pada suatu makanan itu masih berdasarkan recommended dietary allowance atau angka kecukupan gizi, atau sesuai dengan upper tolerable level set limits, ada batasnya. Dan angka-angka RDA atau angka kecukupan gizi ini itu kan dipersiapkan untuk secara umum, disusun secara umum untuk semua populasi dengan outcome metabolik yang berbeda-beda. Saat ini belum atau tidak dioptimalkan untuk genetik tertentu yang mungkin berbeda pada aktivitas transport protein untuk mikronutrien dan atau enzim yang dibutuhkan oleh mikronutrien sebagai kofaktor. Disinilah peran nutrigenomik. Tujuan dari nutrigenomik ini adalah untuk menyesuaikan antara nutrium atau di sini contohnya adalah kombinasi dari asupan gizi yang kita makan dengan status gen yang kita punya. Jadi nantinya kita dapat mempertahankan gen, ekspresi gen, metabolisme, dan fungsi-fungsi sel sehingga dapat terus-menerus berjalan normal dan seimbang. Kemudian, tujuan kedua dari nutrigenomik adalah mendapatkan interpretasi data yang lebih baik dari penelitian intervensi epidemiologi dan klinis mengenai dampak kesehatan dari suatu makanan yang nantinya kita dapat membantu untuk membantu
memberikan rekomendasi gizi secara personal. Goalnya to develop a personalized nutrition strategy for optimal health and disease prevention. Ini targetnya ya. Goal ini adalah untuk mengembangkan personalized nutrition untuk kesehatan yang optimal sehingga nantinya dapat mencegah penyakit. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tujuan dari nutrigenomik. Nah, menariknya di sini, variasi genetik di antara individu, di antara orang ke orang itu sebenarnya sangat minim. Kebanyakan orang itu kira-kira 99% itu identik secara genetis. Ya, dengan sedikit variasi dalam sekitar 3 miliar pasangan basa yang membentuk genom manusia. Namun, variasi genetik ini seperti yang kalian lihat di depan, itu hanya sekitar 0,1%. Dan ini 0,1% dari sequence gen ini yang bervariasi ini mengarah pada perbedaan berat, perbedaan tinggi, perbedaan warna mata, warna rambut, warna kulit, dan penampilan lainnya. Dan juga perbedaan dari kebutuhan nutrisi. Ya, dan perbedaan kebutuhan nutrisi tiap orang. Gitu. Nah, beberapa variasi genetik di antara individu adalah dalam bentuk polimorfisme nukleotida tunggal atau yang disebut dengan single nucleotide polymorphism atau yang disebut dengan SNP. Single nucleotide polymorphism ini atau kita dibacanya sebenarnya SNPs ya, SNPs merupakan alasan utama terjadinya variasi genetik dan sering mengubah kode protein. Seperti kalian lihat yang pada gambar ini, ya, ini variasinya hanya berbeda di sini, A, G, T, yang lainnya sama. Penelitian menunjukkan beberapa gen dan variasinya dapat diatur, dapat diregulasi, dan dipengaruhi oleh nutrisi atau makanan dari diet yang kita makan, dan variasi molekuler ini bermanfaat untuk kesehatan manusia. Nah, ini adalah contoh dari SNP tadi, yang single nucleotide polymorphism, hubungannya antara kelainan gen dengan suatu penyakit. Seperti di sini contohnya, kalau misalnya ada kelainan gen reduktase metil N-tetrahydrofolat ya, yang di channel 77 itu dapat menyebabkan kanker kolon, spina bifida, Down syndrome, leukemia, dan sebagainya. Yang di bawahnya, kelainan gen yang ini, bagian A1298C, itu dapat menyebabkan atau berhubungan dengan penyakit spina bifida dan leukemia. Dan sebagainya, kalian bisa lihat di depan. Nah, manusia setiap hari harus memberi makan sekitar 3 kali 10 pangkat 12 sel secara seimbang. Dan setiap sel ini memiliki karakteristik sendiri dengan perbedaan metabolisme yang besar. Jadi harus diperhatikan keseimbangan antara kuantitas dengan kualitas nutrisi yang dikonsumsi dengan kapasitas gen yang akan nanti merespon. Kebanyakan gen bekerja dalam kelompok sebagai jaringan yang terkoordinasi untuk bisa memetabolisme nutrisi secara cepat. Nah, saat ini semakin banyak variasi makanan, namun anatomi, fisiologi, dan struktur metabolisme genetik manusia tidak dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan ini. Kebanyakan orang tidak lagi mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan struktur genetiknya. Manusia memiliki ukuran abdomen yang besar, usus yang panjang, dan hati yang dapat membantu mencerna makanan berlemak.
Usus besar manusia dapat menampung kurang lebih 1 kg serat, tetapi yang dikonsumsi sehari-hari hanya beberapa gram saja, nggak nyampe segitu. Selain itu, sel juga mendapatkan zat-zat yang berbeda atau zat-zat lain ya, substance dari apa yang mereka sebenarnya harapkan gitu untuk masuk ke dalam tubuh. Kok makanan ini yang masuk ke dalam tubuh? Gitu mungkin ya kata eh, sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Ini bukan makanan yang kuharapkan. Ini makanan yang otak harapkan. Hal ini ya jadi penyakit akhirnya, bisa jadi awal dari penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, darah tinggi, aterosklerosis, dan kanker. Ya, dalam nutrigenomik, itu zat makanan dipandang sebagai sinyal yang dapat berinteraksi dengan promotor gen tertentu, sehingga ekspresi gen tersebut dapat meningkat atau berkurang. Sekali berinteraksi dengan gen, zat makanan akan mengubah gen, ekspresi gen, dan produk metabolit sesuai tingkat sinyal zat makanan tersebut. Dengan demikian, diet yang berbeda pasti akan menimbulkan perbedaan pola gen, ekspresi protein, dan juga produk dari metabolit. Dan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, contoh gen yang dapat mempengaruhi metabolisme zat tertentu adalah lipid. Atau pertama gen metabolisme lipid. Lipid kalau di dalam tubuh kita itu adalah kolesterol dan trigliserida ya. Lipid ini bersifat tidak larut air, tidak larut dalam air, sehingga kalau misalnya transportnya dalam darah itu dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air. Lipoprotein ini merupakan makromolekul berbentuk sferis dengan inti yang nonpolar yang dikelilingi selubung permukaan mengandung yang lipid polar dan apolipoprotein. Kalau lipid intinya adalah trigliserol dan kolesterol ester. Gitu. Lipid pada selubung adalah kolesterol bebas dan fosfolipid. Komponen protein pada lipoprotein disebut apolipoprotein. Nah, sampai sekarang ada 11 tipe yang diketahui dari apolipoprotein. Contohnya apolipoprotein A1, apo A2, apo 4, apo A, apo B, apo C1, apo C2, dan sebagainya. Apa yang penting dalam hal ini? Yang terjadi kalau misalnya gen ini berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu biasanya yang terjadi kalau yang terjadi keburukan adalah dyslipidemia. Dyslipidemia ini biasanya ditandai dengan tingginya kadar LDL, VLDL, kemudian kolesterol dan trigliserida, sedangkan kadar HDL-nya atau kolesterol baiknya rendah. Kadar HDL yang rendah merupakan bentuk dyslipidemia yang paling banyak dijumpai pada pasien penyakit jantung koroner usia di bawah 60 tahun. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata ada hubungan antara nutrisi dengan gen dalam metabolisme lipid. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan gen tertentu, di mana gen ini mengandung ApoA1 allele ya, ternyata memiliki kadar LDL lebih tinggi dibandingkan individu dengan gen lain, dengan individu yang mempunyai gen ApoA1G setelah memakan
eh, setelah makan MUFA ya, makan MUFA monoacetic fatty acid dari 12% ke 22%. Pada penelitian lain, ini menunjukkan bahwa konsumsi dari PUFA, polyunsaturated fatty acid, selama tidak jenuh ganda pada seseorang dengan yang punya gen tertentu itu dapat menurunkan kadar HDL. Padahal biasanya pada individu-individu yang lain itu ya kalau misalnya makan walnuts, makan alpukat dan sebagainya itu meningkat HDL-nya kebanyakan. Jadi kita bisa melihat di sini ada suatu gen tertentu yang eh, kalau di orang lain ternyata HDL-nya dapat meningkat, kalau di dia kenapa malah menurun? Dan itu efeknya ternyata signifikan gitu secara penelitian. Nah, pengetahuan semacam ini sebenarnya membuka jalan eh, untuk menyusun rekomendasi diet yang lebih baik berdasarkan faktor genetik seseorang. Mudah-mudahan ya diharapkan rekomendasi khusus semacam itu dapat menurunkan angka penyakit jantung nantinya. Lalu tadi contohnya yang pertama adalah pengaruhnya terhadap gen metabolisme lipid. Yang kedua nih sekarang mengenai pengaruhnya terhadap gen diabetes mellitus tipe 2. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Suatu penelitian di Belanda ini menyatakan bahwa anak yang lahir dengan berat lahir rendah pada kondisi kelaparan memiliki kadar glukosa darah setelah makan itu lebih tinggi. Dan penelitian di India menyatakan bahwa dengan indeks massa tubuh rendah pada 2 tahun pertama kehidupan itu akan memiliki resiko tinggi terkena diabetes. Jadi dapat dikatakan ya di sini bahwa gizi buruk atau malnutrition pada janin dan juga bayi itu dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap mekanisme yang mengatur karbohidrat di kemudian hari. Oke, bagaimana bentuk aplikasi dari nutrigenetik? Penemuan penyakit yang terkait dengan genetik itu membuat kita jadi lebih paham mengenai efek dari suatu makanan terhadap kesehatan manusia atau terhadap suatu penyakit. Yang mana di sini dapat membantu seseorang mendapatkan terapi gizi yang sesuai. Salah satunya penyakit dari contoh penyakit genetik ini adalah fenilketonuria atau PKU. Ini adalah inborn error of metabolism yang disebabkan oleh mutasi gen ya yang mengkode enzim hati fenilalanin hidroksilase. Seseorang dengan PKU ini harus hati-hati terhadap makanan yang tinggi asam amino fenilalanin. Mungkin kalian pernah lihat ya di suatu produk makanan di bagian belakangnya ada tulisan caution for phenylketonuria seperti itu. Ada phenylketonuria apa namanya? Eh, Mungkin ada yang belum tahu gejala-gejala atau simptom dari phenylketonuria. Berikut adalah simptom atau gejala dari PKU, phenylketonuria. Biasanya orangnya severe mental retardation, brain damage, kemudian kejang, terus mousy odor in skin and hair gitu ya, ada bau gitu. Kemudian pigmentasinya rendah, jadi tidak terlalu gelap. Kemudian eksim, perilakunya agresif, IQ-nya biasanya di bawah 50, dan moodnya negatif dan sebagainya. Lalu berikutnya aplikasi dari nutrigenetik adalah pencarian dari gen obesitas.
yang seru nih emang mencari gen obesitas itu seperti ini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi risiko obesitas atau sulitnya penurunan berat badan itu udah diklarifikasi dengan cara mekanisme molekuler ya. Ternyata massa lemak dan obesitas ini terkait dengan gen FTO. Ya. Dan gen FTO ini diidentifikasi sebagai gen yang berpengaruh dengan kejadian obesitas oleh Genome Wide Association Studies. Variasi dari gen FTO ini berkaitan dengan body mass index, berkaitan dengan komposisi lemak tubuh, kemudian keabnormalitasan metabolik yang berkaitan dengan obesitas, dan hasil dari penelitiannya terhadap variasi gen ini sangat bervariasi di antara populasi. Gen FTO ini atau variasi gen FTO ini dapat meningkatkan akumulasi dari lemak tubuh melalui interaksi dengan gen lain yang terlibat dalam pengaturan nafsu makan, pengeluaran energi, dan diferensiasi sel lemak. Variasi gen lain ya yang dapat menyebabkan obesitas antara lain nih peroxisome proliferator activated receptor, uncoupling proteins, leptin receptor, dan melanocortin 4 receptor yang juga dapat berpengaruh terhadap perubahan berat badan. Bagaimana dengan aplikasi nutrigenomik? Kalau nutrigenomik ini menunjukkan bahwa faktor asupan ini dapat berpengaruh terhadap ekspresi gen dan kemudian berpengaruh terhadap protein dan metaboliknya. Biasanya kita mengetahui pengaruh dari nutrigenomics ini, pengaruh makan terhadap suatu gen, itu dengan pemeriksaan tingkat mRNA bagi individu. Lalu nanti setelah pemeriksaan kita hubungkan dengan asupan komponen makanan tertentu. Okay. Strategi nutrigenomik ini termasuk atau meliputi analisis dari ekspresi gen, kemudian juga profil biokimia. Sebagai contohnya, kolesterol intake atau asupan kolesterol dapat menghambat transkripsi dari HMGCR dan juga omega 3 PUFA itu dapat menurunkan transkripsi dari platelet derived growth factor dan juga interleukin 1 beta. Kemudian analisis genetik itu dapat memberitahu kita langkah apa agar vitamin, mineral, dan asam amino itu dapat berfungsi secara normal. Nah, ketika kita analisis genetik, ternyata ada mutasi gen tertentu yang dapat meningkatkan kebutuhan suatu vitamin dan mineral agar mereka dapat bekerja secara normal. Ternyata kita diambil darah, analisis genetik, ada mutasi gen tertentu nih. Kayaknya kamu kebutuhan vitamin C-nya nggak cukup dengan 100 mg, tapi kamu harus minimal 200 mg, seperti itu. Nih, contoh yang lainnya adalah jika seseorang mengalami slowdown pada enzim COMT, ya, KTPO methyltransferase, itu dapat menurunkan ambang batas terhadap stres. Jadi kalau yang punya
atau yang mengalami slowdown di enzim CMT ini jadi gampang stres karena batasnya jadi rendah. Nah, magnesium dan vitamin C itu dapat membantu enzim tersebut mencapai eh, fungsinya secara normal kembali gitu. Jadi dengan tambahan magnesium dan vitamin C, ternyata orang tersebut dapat berkurang ininya stres responsnya dan juga resiko untuk disfungsi stresnya juga berkurang. Jadi, analisis genetik di sini dapat membantu gaps yang ada di tubuh kita dan membantu untuk improve kesehatan kita melalui manipulasi dari diet kita. Jadi, oh ini kurang ini, tambahin vitamin C-nya. Oh, ternyata ini kurang ini, coba magnesiumnya ditambahin supaya kamu nggak stres, nggak gampang stres. Nah, seperti itu. Mau tahu harganya? Ada nanti ya di belakang. Oke, berikutnya adalah manfaat dari nutrigenomics. Dengan kita mengetahui nutrigenomics atau pengaruh ilmu yang ilmu yang mempelajari pengaruh antara eh, makanan terhadap gen, itu kita akan menjadi lebih fokus terhadap makanan-makanan sehat dan gaya hidup juga. Kita akan melihat, makanan ini ternyata berhubungan dengan gen ini loh, gen diabetes loh, berhubungan dengan gen obesitas loh. Jadi kita akan fokus terhadap makanan sehat. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya memotivasi perubahan perilaku yang positif. Lalu meningkatkan awareness terhadap resiko kondisi tertentu. Ternyata setelah kita analisis genetiknya, oh ternyata kita ada kecenderungan untuk mengalami misalnya suatu kejadian suatu kondisi penyakit sehingga kita jadi lebih aware. Lalu dapat meningkatkan kesehatan dan juga kualitas hidup ya tentunya. Kemudian juga kita akan fokus terhadap prevensi. Oke, kita cegah nih sebelum terjadi kanker atau sebelum terjadi apa, kita harus mencegahnya. Kemudian dapat menurunkan angka kesakitan dan juga angka kematian prematur. Kemudian juga dapat menurunkan biaya perawatan kesehatan. Lalu identifikasi subkelompok yang mungkin sangat responsif atau resisten terhadap intervensi lingkungan ya terhadap pemakan. Pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme yang terlibat dalam kerentanan penyakit. Kesimpulannya, manfaat nutrigenomik ini untuk masa sekarang sih sebenarnya belum terlalu dirasakan karena pemeriksaan gen ini masih mahal. Seberapa mahal? Tunggu di akhir slide. Namun di masa mendatang, pemeriksaan gen ini akan lebih mudah dan akan lebih murah. Pengetahuan hubungan nutrigenetik dan nutrigenomik diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan nutrisi yang personalized nutrition untuk menghindari penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah referensinya dan kalau mau lihat nutrigenomik itu atau mau tahu ya mau pernah periksa bayarnya kurang lebih sekitar 7 jutaan gitu. Ini manfaatnya bisa untuk nanti dalam pengaturan berat badan, memilih diet yang cocok berdasarkan gen, meningkatkan kesehatan, kebugaran penampilan, pengaturan gaya hidup individual. Jadi nanti kita mengetahui pengaruh makanan terhadap ekspresi gen, peningkatan gaya hidup yang lebih sesuai gitu ya. Kita tahu makanan yang tepat dan sehat sesuai dengan tipe gennya. Dan ini kalau nanti kalian jadi dokter, ininya apa namanya hasil nutrigenomiknya akan dibaca oleh spesialis gizi klinik.
Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa layangkan surat pertanyaannya ke email saya di rizkisuganda@unisba.ac.id. Semoga bermanfaat kuliah hari ini dan saya doakan kalian semua dapat dengan lancar nanti ujiannya, tetap sehat dan tetap bersemangat ya, tetap bersemangat walaupun masih di rumah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.